Ya, sahabat ruang belajar bersama, eh, kita masuk di tutorial part 3 atau bagian ketiga masih terkait tentang eh, apa itu psikologi sebenarnya. Masih terkait tentang psikologi ini. Kita akan masuk di part ketiga yaitu menyetel dan melihat buku nilai. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, ada baiknya kita sudah menyiapkan buku penilaian kita atau grade kita nantinya di dalam kelas maya kita. Nah, sekarang sekalian saya akan mendemokan bagaimana kita mengajak bergabung peserta didik kita, siswa kita untuk masuk di dalam kelas maya kita. Jadi di sini saya menggunakan dua akun. Akun yang pertama namanya Arispeta tapi dengan logo yang berbeda, yaitu logo channel ini RBB, namanya ini. Kemudian saya membuka browser yang baru juga di sini dengan nama yang sama tapi akun yang berbeda tentunya. Di sini kelihatan jelas apa ya, ikonnya beda. Ini adalah foto saya, foto pribadi saya. Eh, ini yang akan saya coba nanti akan gabung ke dalam kelas yang sudah kita buat ya. Tuh, nah kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama, karena ini adalah kelas yang kita siapkan, kelas maya yang kita siapkan, kita akan mengajak siswa kita bergabung di dalam kelas yang sudah kita buat. Langkah-langkahnya adalah kita klik course di sini. Klik course, kemudian di sini ada dua kelas yang sudah kita buat. Di sini 11 MIPA 1. Oke, atau kita bisa juga langsung menuju ke sini. My course atau kita buka dulu lah kelasnya untuk mengambil kode 13 digit itu. Kode 13 digit itu otomatis dibuat oleh sistem dari psikologi. Gitu. Oke, oh ini saya belum login. Ini tinggal login saja. Baru masuk ke dalam kelas maya kita. Oke, nah ini sudah kita lihat di sini kelas 11 MIPA 1 dengan kode yang ini. Kode ini nantinya di sini kita akan mengajak masuk ke dalam kelas kita gitu. Oke, saya copy, sorry, saya akan copy bagian masih loading ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ini saya sudah blok, mark, kemudian saya copy. Oke, ini adalah kelasnya. Kemudian saya akan masuk ke kelas saya. Sorry, saya login sebagai siswa di sini. Saya login sebagai siswa di sini. Jadi saya akan bergabung dengan kelas yang dibuat sebelumnya. Gitu. Caranya adalah setelah kita mengambil kode yang diberikan oleh pembuat kelas atau guru kita tinggal masuk di sini ada join. Kalau create course berarti kita membuat kelas ya. Jadi kita pilih join a course. Oke, kemudian kita tunggu. Nah, di sini ada permintaan kode. Kita tinggal paste kode yang tadi kita ambil. Oke, jadi ini sebagai siswa ya. Kemudian pilih join. Nah, secara otomatis kelas bertambah di sini. Ini adalah kelas 11 MIPA 1. Saya tinggal masuk ke kelasnya. Ini saya selaku siswa masuk ke dalam kelas yang dibuat oleh guru saya. Nah, di sini ada dua folder yang di dalam. Yang di part 2 atau tutorial yang kedua ini sudah kita buat.
ada folder diskusi dan folder materi gitu gitu. Nah, kalau kita lihat di grade sini, di grade-nya ini belum ada pastinya karena grade itu belum kita buat. Nah, ini belum ada grade-nya. Ini belum ada grade-nya. Sekarang di pertemuan ini kita akan membuat grade ini sebagai apa ya, sebagai pembuat kelas ya, sebagai gurunya nanti. Jadi ini saya minimize saja. Nah, sekarang ini adalah kelas yang kita buat. Kelas 11 MIPA 1. Kita akan masuk ke tutorial selanjutnya yaitu menyetel atau setting dan melihat buku nilai gitu. Ini yang akan kita buat di sini. Kita akan buat buku nilainya. Caranya seperti apa? Silakan teman-teman simak videonya sampai habis biar tidak gagal paham tentunya. Dan step by step, tahapan demi tahapan, teman-teman bisa lakukan. Akhirnya nanti membuat sebuah kelas maya yang baik di psikologi ini. Nah, sebelum kita melakukan penilaian, maka terlebih dahulu kita akan membuat buku nilai. Jadi tahapannya adalah eh, teman-teman masuk ke kelasnya. Saya ke course dulu. Teman-teman masuk ke salah satu kelas yang teman-teman buat. Kalau di sini ada beberapa kelas, pilih saja salah satunya. Tahapannya sama. Nanti tahapan itu lakukan juga untuk semua kelas yang lain. Jadi saya memilih yang ini dulu. Tuh. Kita masuk ke salah satu kelas dulu. Setelah itu di sini ada gradebook. Di sini ada gradebook. Silakan klik grade. Setelah gradebook, ini kan grade-nya belum ada, teman-teman. Di sini grade-nya belum ada. Kita tunggu sampai terbuka. Ini belum ada. Oke, ini masih kosong semua. Belum ada. Baru ada satu siswa yang baru bergabung tadi. Nah, tahapannya selanjutnya adalah di sini grade setup. Kita klik grade setup. Kita klik grade setup. Nah, di bagian sebelah kanan teman-teman bisa lihat di sini ada kategori. Di sini ada kategori, teman-teman klik saja kategori, kita add kategori. Nanti akan ada form yang akan kita isi, kita muncul dan kita isi. Nah, kategorinya apa? Teman-teman bebas masukkan kategori. Misalnya, saya akan mengisi kategori pekerjaan rumah atau PR ya. Pekerjaan. Nah, ini pekerjaan rumah. Kemudian untuk calculate-nya yang ini bisa kita pilih kalau ada pilihan persen bisa atau total bisa. Nah, bisa persen juga atau total teman-teman pilih saja salah satunya. Di sini saya arahkan untuk pilih persen. Jadi nanti akan kelihatan berapa persen ya. Nah, kemudian drop lowest-nya ini saya pilih 4. Jadi nanti akan ada kategorinya ABCD itu rentang nilai. Kemudian kita akan terakhir kita pilih grade. Oke. Kita tunggu, maka kalau kita perhatikan di sini ini sudah ada satu kategori yang sudah kita buat yaitu pekerjaan rumah. Nah, untuk tahapan pembuatannya seperti itu untuk proses grading di satu kategori yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan style grading period dan finalnya kira-kira seperti apa untuk pekerjaan rumah ini. Nah, di sini ada edit. Teman-teman klik saja bagian edit di sini. Nanti ada form lagi yang muncul akan kita isi berdasarkan dengan tahun pelajaran dan periode kelas kita nantinya akan kita mau
buat seperti apa, setting seperti apa. Gitu. Nah, di sini bagian ini teman-teman bisa isikan tahun pelajarannya saja. Misalnya tahun pelajaran 2000, kita mulai start dari sini saja. 2020, 2021 gitu. Oke ya. Nah, untuk tahun pelajarannya sudah. Kira-kira pembelajaran kita akan mulai eh, kapan? Jadi di sini kita bisa isi, misalnya kita mulai hari ini, tanggal 8 April 2020 dan berakhir kira-kira di sini N, di bagian sini kita akan isi kapan berakhir pembelajaran kita, misalnya 1 tahun gitu datang. Berarti 2021 ya. Saya pilih ke 2021, anggaplah eh, tanggal yang sama atau di tanggal 1 saja. Jadi 1 April 2021, maka pembelajaran kita sudah selesai untuk kelas ini. Nah, setelah itu langkah terakhir kita tinggal klik save saja di sini. Oke. Nah, untuk tahapannya itu sudah untuk grading period atau waktunya gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menambah skala? Menambah skala untuk penilaian kita nantinya di dalam grade setup ini. Nah, di sini di bagian ini nanti teman-teman tinggal isi atau ini juga bisa dipilih. Saya cek dulu. Oh, sorry, di bagian sini untuk skalanya ini skala skala Rabiknya kita bisa pilih add, kemudian kita pilih scale. Oke. Nah, di ini akan muncul otomatis ketika kita klik yang bagian yang tadi. Tahapannya seperti itu, kemudian atur rentang skala seperti kira-kira seperti ini. Misalnya di sini saya akan menggunakan skalanya nanti adalah karena ini persentase, jadi skalanya misalnya nanti akan menggunakan grade ABCD, ABCD gitu. Jadi nanti akan ada grade-grade tertentu rentang nilai untuk masing-masing skala. Misalnya di sini saya kasih predikat gitu. Oke, kemudian jangan lupa di sini di centang. Ini kita centang, kemudian ini kita centang. Ini kita kasih grade, misalnya grade A itu mulai 91 gitu. Kemudian di letternya ini 95 gitu. Oke. Kemudian kita add lagi di sini B. Untuk B misalnya mulai dari 81 gitu. Di sini ini otomatis terisi ya, 86. Kemudian kita add lagi. Di sini grade-nya C mulai dari 75 misalnya, sudah dapat 75. Maka akan otomatis di sini sampai 78 gitu. Oke, kita tambahkan lagi D itu mulai dari 0 sampai 74 lah. Oke, dia 37%. Oke, setelah itu kita tinggal tahapan terakhir adalah save change. Jadi setelah untuk buku nilai kita telah selesai dan tentunya siap untuk digunakan dalam penilaian pembelajaran kita gitu. Oke, kita bisa lihat. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal save change saja sini.
CFC-nya sudah selesai. Ini sudah beres, sudah siap digunakan. Gitu. Oke, bagaimana melihat buku nilainya? Kita ke gradebook saja. Kita ke gradebook. Nah, ini kita buka salah satu kelas ya. Kemudian pilih gradebook-nya. Nanti kita lihat siswa kita yang sudah bergabung. Tadi kita sudah menggabungkan satu siswa ini. Nah, ini belum ada nilainya karena belum ada yang dibuat. Ini tahun 2020 ya. Oke, nah ini kalau kita lihat di sini ini yang kita buat tahun 2020-2021. Ini. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk apa ya, tutorial kali ini terkait dengan bagaimana jadi di video kali ini ada dua informasi, yaitu bagaimana menggabungkan siswa dalam kelas maya kita di psikologi. Kemudian yang kedua bagaimana settingan atau menyetel dan melihat buku nilai di gradebook untuk psikologi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu mengembangkan bahan ajar. Terima kasih.